Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim amma ba'du. Sahabat, kita dengarkan hadis Nabi SAW tentang keutamaan kalimat thayyibah. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling beruntung dengan memperoleh syafaatmu pada hari kiamat kelak?" Beliau menjawab, "Aku menduga, wahai Abu Hurairah, tidak ada orang yang menanyakan masalah ini sebelummu, karena kulihat keinginanmu untuk mendapatkan hadis sangat besar. Orang yang paling beruntung dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya." Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud beruntung adalah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan kebaikan. Adapun orang yang ikhlas membaca kalimat thayyibah sehingga ia berhak mendapatkan syafaat baginda Nabi SAW adalah yang pertama, orang yang memeluk Islam dengan kerelaan hati dan ia belum mempunyai amal baik selain kalimat thayyibah. Jelaslah bahwa ia sangat beruntung dengan mendapatkan syafaat di akhirat nanti, padahal ia tidak punya amalan lain. Sesuai dengan sabda baginda Nabi SAW, syafaatku adalah untuk umatku berdosa besar. Sebenarnya karena dosa-dosanya ia akan dimasukkan ke neraka, tetapi dengan keberkahan kalimat thayyibah ia mendapatkan syafaat baginda Nabi SAW sehingga tidak jadi dimasukkan ke neraka. Yang kedua, orang yang menjaga wirid kalimat thayyibah dengan ikhlas disertai amal soleh, dialah orang yang beruntung, sebab ia akan mendapatkan syafaat baginda Nabi SAW sehingga derajatnya ditinggikan di surga. Alama Aini rahmatullahi alaihi menulis bahwa syafaat baginda Rasulullah SAW di hari kiamat itu ada 6 macam. Yang pertama, syafaat yang dibatasi untuk membebaskan dari penderitaan yaumil masyar, untuk menuju penghisaban. Saat itu mereka mengalami berbagai macam penderitaan sehingga berkata, "Alangkah baiknya jika kami dimasukkan ke neraka jahanam saja, asalkan terlepas dari penderitaan ini." Dalam keadaan itu manusia menjumpai nabi-nabi yang derajatnya tinggi satu demi satu untuk meminta syafaat. Namun tidak seorang nabi pun yang berani memberikan syafaat. Akhirnya hanya baginda Rasulullah SAW yang dapat memberikan syafaat. Syafaat ini berlaku untuk seluruh makhluk, baik manusia, jin, orang-orang Islam maupun orang-orang kafir. Semuanya mendapatkan bagian syafaat tersebut. Hal ini telah dijelaskan dengan terperinci dalam hadis mengenai hari kiamat. Yang kedua, syafaat untuk meringankan azab bagi orang-orang kafir tertentu, bukan untuk membebaskan mereka dari azab. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis sahih mengenai Abu Thalib. Yang ketiga, syafaat untuk mengeluarkan sebagian orang beriman yang telah dimasukkan ke dalam neraka. Yang keempat, syafaat untuk sebagian orang beriman yang karena amal buruknya akan dimasukkan ke dalam neraka, namun akhirnya mereka diampuni dan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Yang kelima, syafaat untuk sebagian mumin agar dimasukkan ke dalam surga langsung tanpa hisab. Yang keenam, syafaat untuk meninggikan derajat orang-orang mumin di surga. Dari Sayyidina Zaid bin Aqdam radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, pasti ia masuk surga." Seorang berkata, "Apakah tanda ikhlasnya?" Beliau menjawab, "Kalimat itu menjauhkan dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Tabrani dari kitab Al-Auds dan Al-Kabir. Jelaslah jika seorang dapat menjauhi perbuatan haram dan menjadi orang yang senantiasa menzikirkan la ilaha illallah, tidak diragukan lagi bahwa dirinya akan langsung dimasukkan ke dalam surga. Namun jika ia tidak dapat menjauhi perbuatan haram, maka ia akan disiksa karena dosa-dosanya kalau tidak diampuni. Tetapi dengan keberkahan la ilaha illallah tidak ada keraguan lagi, suatu saat ia tetap akan dimasukkan ke dalam surga, kecuali jika amal buruknya menyebabkan imannya tercabut, maka itu masalah lain. Dalam kitab Tabiul Ghafilin, Syekh Abu Laith Samarkandi rahmatullahi alaihi menulis, setiap orang sangat penting untuk memperbanyak la ilaha illallah, juga selalu berdoa memohon kekalnya iman dan berusaha agar selalu terhindar dari perbuatan dosa. Sebab ada orang yang pada akhir hayatnya imannya tercabut disebabkan dosa-dosanya.
sehingga ia mati dalam keadaan kafir. Musibah apakah yang lebih besar daripada musibah orang yang seumur hidupnya namanya tercantum dalam daftar orang-orang Islam, namun pada hari kiamat namanya justru tertulis dalam daftar orang-orang kafir? Itu adalah hakikat kerugian dan penyesalan yang sebesar-besarnya. Tidak begitu disesalkan dan tidak mengherankan jika hal itu terjadi pada orang yang seumur hidupnya di gereja atau menyembah patung lalu mati dalam keadaan kafir. Yang paling disesalkan ialah orang yang seumur hidupnya berada di masjid lalu mati dalam kekafiran. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh banyaknya dosa atau perbuatan haram yang ia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Terjadi pada banyak orang ketika mereka dititipi harta oleh orang lain dan dia menyadari bahwa harta itu milik orang lain, namun hatinya selalu berkata, tidak mengapa jika digunakan dulu untuk sementara. Suatu saat nanti akan saya kembalikan dan meminta maaf ke pemiliknya. Akhirnya ketika ia belum sempat mengembalikannya, maut telah menjemputnya. Contoh lain, banyak orang yang menceraikan istrinya dan dia menyadari bahwa dia telah menceraikan istrinya, tetapi dia masih menggaulinya. Ia belum sempat bertobat, lalu kematian telah datang menjemputnya. Pada akhir hidupnya, orang-orang seperti ini imannya bisa tercabut. Ya Allah, peliharalah kami dari yang demikian itu. Amin. Dalam kitab-kitab hadis terdapat sebuah kisah bahwa pada zaman baginda Nabi SAW ada seorang pemuda yang hampir meninggal dunia. Dilaporkan kepada baginda Rasulullah SAW bahwa ia tidak dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Beliau mendatanginya dan bertanya, apa yang terjadi? Jawabnya, ya Rasulullah, hatiku terasa terkunci. Setelah diselidiki, akhirnya diketahui bahwa ibu pemuda itu marah kepadanya karena pemuda itu telah menyakiti hatinya. Baginda Rasulullah SAW pun memanggil ibunya dan berkata, jika orang-orang telah siap menyalakan kayu bakar untuk membakar anakmu, apakah kamu akan menolongnya? Jika kamu tidak memaafkan anakmu, maka anakmu akan masuk ke dalam neraka. Jawabnya, tentu aku akan menolongnya. Beliau bersabda, kalau begitu maafkanlah anakmu. Ibunya pun memaafkannya. Kemudian ditalkinkan kepada pemuda itu kalimat la ilaha illallah, maka ia langsung dapat mengucapkannya. Baginda Rasulullah SAW bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebab beliau, pemuda itu selamat dari siksa neraka. Masih banyak kisah seperti itu. Disebabkan dosa-dosa, hancurlah kehidupan dunia dan akhirat seseorang. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan khutbah baginda Nabi SAW yang isinya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah tanpa mencampur adukan ucapannya, maka wajib baginya masuk surga secara langsung. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertanya, apa maksud mencampur adukan itu? Beliau menjawab, cinta dunia dan sibuk mencarinya. Banyak orang yang perkataannya seperti para nabi alaihissalam, namun amalan mereka adalah amalan orang-orang takabur dan sombong. Jika kalimat ini diucapkan tanpa mencampur adukan dengan cinta dunia dan sibuk mencarinya, wajib baginya masuk surga secara langsung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala golongkan kita orang-orang yang ikhlas dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita senantiasa menjaga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipelihara iman kita hingga akhir hayat dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. Niat amal insyaallah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.